Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Ya, di buku anak-anak itu bab 6 halaman 81 ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat fid dini fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Anak-anak silakan di buku anak-anak ya, buka bab 5 ya, bab 6 maksudnya, itu halaman 81 dan seterusnya. Nah, dalam mempelajari bab 6 ini kita masuk surat An-Nazi'at dan An-Naba. Maka tujuan dari pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah anak-anak diharapkan nanti bisa mengartikan kata-kata dalam surat An-Nazi'at dan An-Naba. Artinya mengartikan kata demi kata. Yang kedua, yaitu dapat menerjemahkan surat An-Nazi'at dan An-Naba ya. Jadi mengartikan kata-kata dan menerjemahkan itu adalah gabungan dari kata-kata kemudian jadi satu ayat kemudian kita terjemahkan. Yang ketiga, anak-anak bisa melafalkan surat An-Nazi'at dan surat An-Naba atau mengucapkannya dengan benar tentunya. Kemudian yang keempat adalah menulis surat An-Nazi'at dan An-Naba. Nah, pada pertemuan yang pertama kemarin sudah saya sampaikan bahwa tugas satu pekan kemarin adalah menulis surat An-Naba dan An-Nazi'at. Dan artinya ya, beserta artinya, dan sebagian anak alhamdulillah sudah mengirim ya, sudah mengirim. Nah, ini kemudian menghafal surat An-Nazi'at dan An-Naba. Nah, menghafal ini nanti akan anak-anak saya minta bantuan dengan wali kelas untuk menghafalnya ya, setoran hafalannya maksudnya gitu. Nah, selambat-lambatnya nanti di akhir semester ini anak-anak sudah hafal 2 surat tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya adalah dari tujuan belajar ini adalah memahami isi kandungan surat An-Nazi'at dan An-Naba ya. Memahami isi kandungan surat An-Nazi'at dan An-Naba. Nah, selanjutnya adalah mengetahui macam-macam bacaan mat ya, mat. Jadi mat itu artinya panjang. Mat itu ada 3, mat tobi'i, mat wajib dan mat jaiz. Nah, nanti penjelasannya. Oke. Kemudian juga anak-anak bisa menyebutkan hukum bacaan mat. Jadi ada hukumnya ya, bacaan mat tobi'i itu gimana, wajib gimana, jaiz ya, itu artinya panjang pendeknya dan persyaratannya. Oke. Dalam surat An-Nazi'at dan surat An-Naba. Nah, selanjutnya adalah memberikan contoh hukum bacaan mat yang terkandung baik dalam surat An-Nazi'at dan An-Naba maupun di surat-surat yang lain. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menuliskan contoh hukum bacaan mat ya, mat tobi'i, mat wajib dan mat jaiz di dalam surat An-Nazi'at dan surat An-Naba atau surat-surat yang lain ya. Nah, itu aja kira-kira tujuan yang akan kita pelajari pada kali ini. Nah, kita mundur dikit. Nah, untuk tujuan yang nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini saya anggap anak-anak sudah nanti bisa mempelajari sendiri baik dengan wali kelasnya karena ini menghafal dan melafalkan ya, ini pelajaran PDI-nya ya. Nah, untuk yang menulis kemarin sebagian sudah mengirim. Jadi pada kesempatan ini kita akan langsung memahami surat, isi kandungan dan mengetahui bacaan-bacaan atau hukum bacaan mat yang terkandung di dalam surat An-Nazi'at dan surat An-Naba. Lanjut ya. Oke. Baik. Nah, silakan anak-anak buka, itu ada namanya dalil pokok. Dalil pokok ini adalah
yang menginspirasi kita berkaitan dengan isi dua surat tersebut. Ini terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Bahwa dan tiadalah kami turunkan Al-Quran ini suatu yang menjadi penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadinya, nah ini sifat itu artinya penawar atau obat. Artinya obat ini bukan kemudian kita obat batuk atau obat apa. Artinya apa? Al-Quran itu lebih kepada orang-orang yang memiliki penyakit hati, iri, dengki, hasad, kemudian mudah putus asa dan sebagainya. Dan juga tidak menutup kemungkinan juga penyakit-penyakit jasmaniah gitu ya. Nah, tentunya melalui proses-proses di situ ada petunjuk-petunjuk bagaimana Al-Quran menggambarkan tentang madu misalkan untuk kesehatan, jahe misalkan untuk kesehatan, begitu. Nah ini. Kemudian juga bahwa Al-Quran ini juga Allah disampaikan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat itu sesuatu yang kebaikan ya, kebaikan yang senantiasa kita harapkan. Baik kebaikan itu lahir maupun batin. Namun demikian bagi orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan tambahan apapun terhadap Al-Quran itu kecuali kerugian. Karena apa? Mereka mendzalimkan diri atau tidak mentaati, tidak menjalankan apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, itu adalah dalil pokok halaman 84 ya. Lanjut. Kemudian kita akan memahami isi kandungan surat An-Nazi'at. Nah, kita mengenal dulu ya, apa itu surat An-Nazi'at. Bahwa surat An-Nazi'at itu kalau kita melihat di dalam Al-Quran, itu adalah urutan yang ke-79 ya. 79 dari urutan yang pertama kan Al-Quran, surat Al-Fatihah ya. Surat yang terakhir surat An-Nas. Nah, yang kedua terdiri dari 46 ayat. Kemudian tergolong surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat An-Naba. Surat Makkiyah itu artinya adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah kata surat An-Nazi'at atau kata An-Nazi'at diambil dari ayat yang pertama. Artinya apa? Malaikat-malaikat yang mencabut. Nah, itu adalah pengenalan tentang surat An-Nazi'at. Nah, selanjutnya adalah kita memahami isi kandungan surat An-Nazi'at dari ayat demi ayat ya. Oke, yang pertama disampaikan di dalam buku di arti 90 halamannya bahwa pada ayat 100 sampai 5 terdapat sumpah Allah. Ya, sumpah Allah. Allah itu bersumpah dengan beberapa tugas dan sifat dari malaikat. Jadi sumpahnya itu Allah itu bersumpah dengan ciptaannya. Kita ambil contoh begini. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, namun demikian, perlu anak-anak sampaikan, perlu Bapak sampaikan bahwa sumpah makhluk, artinya gini, sumpah ini hanya berlaku kepada Allah. Jadi Allah bersumpah atas nama ciptaannya. Tapi kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan atas nama ciptaan, tetapi bersumpah itu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bersumpah dengan atas nama makhluk atau ciptaan Allah, justru itu menimbulkan kemusyrikan atau menimbulkan dosa. Kemudian yang ayat yang ke-6, kemudian ya, ke-6 dan sampai ke-16 sampai 14 Allah menegaskan dengan sumpahnya bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Jadi kejadian hari kiamat itu tentunya adalah yang dimana adalah kiamat kubro atau kiamat berakhirnya dunia ini ya, dunia
dunia ini. Dan itu bukan hal dongeng, itu bukan cerita, tetapi itu hal yang pasti. Nah, kapan terjadinya hanya Allah yang mengetahui. Yang kemudian ayat yang ke-15 sampai 26 itu berisi kisah Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun. Nah, kisah Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun tentunya anak-anakku sekalian sudah banyak yang mengetahui ya tentang cerita-cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun. Nah, jadi kisah ini dimaknai untuk apa? Agar, gitu ya, dengan tujuan bahwa ayat tersebut dengan tujuan untuk menghibur agar Rasulullah SAW tidak sedih saat menghadapi orang-orang kafir Mekah yang tidak beriman dan mendustakan risalahnya atau kerasulan Allah, kerasulan Muhammad SAW. Nah, oleh sebab itu Allah ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwa pendahulu-pendahulunya seperti Nabi Musa alaihissalam juga mengalami berbagai rintangan. Bahkan yang dihadapi Nabi Musa sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Siapa itu? Yaitu Fir'aun. Tentu itu bukanlah lawan yang biasa-biasa saja. Itulah kiranya artinya untuk menghibur Rasulullah SAW bahwa cobaan demi cobaan, halangan demi halangan itu dalam berdakwah senantiasa dihadapi oleh para rasul-rasul Allah sebelum Muhammad SAW. Kemudian untuk ayat yang ke-27 sampai 33 Allah menunjukkan bukti-bukti kekuasaan Allah ya. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah menampakkan bukti-bukti kekuasaannya dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan tidak muncul pribadi-pribadi seperti Fir'aun, tidak muncul pribadi-pribadi yang mengaku sebagai Tuhan gitu. Karena merasa menyamakan diri sebagai Tuhan Fir'aun itu. Oleh sebab itu Allah menunjukkan kekuasaannya agar tidak muncul orang-orang yang merasa sok berkuasa bahkan mengaku sebagai Tuhan. Di mana ya? Di masa-masa yang akan datang. Di dalam ayat ini Allah menyatakan dengan tegas berbagai kekuasaannya seperti telah menciptakan langit dan meninggikan tanpa tiang, langit ditinggikan tanpa tiang, mendatangkan malam dan siang silih berganti, menghamparkan bumi, menegakkan gunung-gunung, memancarkan air dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Nah, selain itu, sebagai bukti kekuasaan Allah, hal itu juga sebagai sarana untuk kesenangan dan nikmat bagi kehidupan manusia. Nah, apa yang ada di muka bumi ini, apa yang tumbuh di muka bumi, dan segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah sebagai untuk memberikan sarana untuk kesenangan kehidupan dunia bagi manusia. Ya tentunya seperti tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan tempat-tempat misalkan tempat-tempat yang indah dan seterusnya. Maka kalau ada yang mengangkari nikmatnya yang begitu besar, maka siap-siap saja untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat yang ke-34 sampai 41 Allah menggambarkan keadaan manusia saat hari kiamat benar-benar tiba. Terdapat dua golongan dalam nanti di hari kiamat itu, yaitu apa? Yang mengikuti ajaran Allah dan golongan yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian yang terakhir adalah ayat 42 sampai 46 ya, merupakan penutup surat. Allah mengutarakan kisah orang kafir yang mengejek Rasulullah dengan bertanya-tanya kapan hari kiamat terjadi. Jadi itu sikapnya mengejek, lebih barat, katanya ada kiamat mana gitu, istilahnya begitu ya. Itulah yang mengejek-ngejek itu. Di Rasulullah SAW itu pernah mendakwakan kepada umatnya bahwa suatu saat nanti akan terjadi hari kiamat. Kemudian ada orang kafir yang menantang Rasulullah untuk mendatangkan hari kiamat. Nah, maka kemudian Allah mengajarkan kepada Rasulullah SAW agar menjawabnya bahwa kiamat merupakan kewenangan Allah, sedangkan Nabi hanya menyampaikan peringatan saja. Nah, itulah anak-anakku sekalian,
isi kandungan surat An-Nazi'at. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak lebih mendalam lagi, silakan dipelajari ulang ya di dalam bukunya. Selanjutnya kita akan mengenal surat An-Naba yang kedua ya. Surat An-Naba itu apa saja? Satu, surat An-Naba itu masuk urutan surat yang ke-78. Kemudian terdiri dari 40 ayat. Nah, kalau surat An-Nazi'at tadi 46, kalau yang An-Naba 40 ayat. Okay. Kemudian yang ketiga tergolong surat Makkiyah, diturunkan sudah surat Al-Ma'arij. Kemudian yang keempat adalah kata An-Naba diambil dari ayat kedua, artinya berita besar. Jadi kalau Al-Quran itu sudah menyampaikan berita besar, itu pasti besar betul gitu, enggak cuma berita biasa-biasa saja ya. Ini tentang surat An-Naba. Mari kita mengenal isi kandungan surat An-Naba. Nah, yang pertama ayat 1 sampai 2, ayat 1 sampai 5, ayat 1 sampai 5 informasi hari kiamat itu dari sikap kaum musyrikin. Artinya berisi tentang informasi hari kiamat dan sikap kaum musyrikin. Artinya gini, saat mendapatkan informasi tentang adanya hari kiamat, maka orang-orang musyrik itu mengingkari dan meragukannya. Jadi mengingkari dan meragukannya, benar enggak gitu. Jangan bohong lagi. Serta diragukan berita-berita seperti itu. Dengan sikap ini maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa di hari yang telah ditentukan mereka akan mengetahui. Informasi hari kiamat itu sikap orang musyrikin bagaimana? Ya mengingkari dan meragukan, nggak yakin gitu. Karena hari kiamat itu masuk kaitannya dengan salah satu rukun iman, ya kan? Harus yakin gitu. Tapi orang musyrikin itu ragu dan diingkari bahkan. Yang kemudian yang B ayat yang ke-6 sampai 16 itu adalah tentang kekuasaan Allah menciptakan alam dan nikmat yang diberikannya. Nah, diberikan kepada Allah, diberikan oleh makhluknya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaannya yaitu Allah telah menciptakan bumi sebagai hamparan dan gunung yang berdiri kokoh. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan ya. Manusia itu berpasangan, maknanya adalah laki-laki perempuan gitu ya. Allah menjadikan malam dan siang silih berganti sebagai sarana untuk bekerja dan istirahat. Nah, istirahat. Jadi bekerja itu pada waktu siang. Kalau istirahat pada waktu malam ya. Walaila subhata ya. Allah kuasa menciptakan langit dan berdiri tegak dan matahari yang bersinar dengan terang benderang serta mampu menurunkan hujan untuk menumbuhkan berbagai macam tumbuhan. Semua itu merupakan bentuk kekuasaan Allah yang sekaligus sebagai nikmat bagi manusia, yaitu nikmat bagi manusia bukan untuk yang lain. Kemudian yang C adalah ayat yang ke-17 dan 20 berisi tentang kedahsyatan hari berbangkit. Ya, berbangkit itu artinya hari kebangkitan, hari kiamat setelah bumi dihancurkan ya. Pada hari ini Allah membukakan langit sehingga ada beberapa pintu. Gunung juga dijalankan. Manusia pada saat itu berbondong-bondong dan siap menunggu keputusan Allah apakah akan masuk surga atau neraka. Itu adalah tentang kedahsyatan hari kiamat. Kemudian ayat yang ke-21 sampai 30 ini tentang neraka, yaitu tentang neraka jahanam dan azab yang ada di dalamnya. Neraka jahanam telah Allah siapkan untuk orang-orang yang telah melampaui batas, tidak takut akan hisab Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari, tidak percaya ya, tidak percaya. Di dalam neraka tersebut mereka akan tinggal dalam masa yang lama dan tidak akan merasakan kesejukan. Makanan dan minuman juga tidak tersedia, melainkan hanya ada air yang mendidih dan nanah itu darah yang kotor gitu ya. Itu semua merupakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala
sebagai zat yang maha adil. Itu tentang keadaan neraka jahanam. Kemudian yang ayat yang ke-31 sampai 36 yaitu tentang kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa ya. Tadi bagi orang-orang yang mengingkari orang musyrik. Nah, ini nanti ayat yang 36, 30, 31, 30, 36 itu tentang orang-orang yang mengikuti atau yang bertakwa ya. Apa itu? Yaitu orang-orang yang bertakwa benar-benar mendapat kemenangan dan berbagai kenikmatan yang tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Jadi nanti itu melebihi gitu. Di antara kenikmatan itu antara lain adalah kebun dan buah anggur, pasang-pasangan, minuman yang beraneka ragam dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tentang kenikmatan yang hidup di surga. Kemudian ayat yang terakhir yaitu 37 sampai 40, 3 ayat terakhir yaitu berisi tentang peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat dan perintah untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, pada hari itu ruh dan para malaikat berdiri bersop-sop, berbaris, bersop-sop itu ya. Dan tidak dapat berbicara kecuali telah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Perkataan yang dikeluarkan yaitu semuanya benar, tidak seperti di dunia di mana mulut bisa berkata bohong ya, berbohong ya, tahu berbohong kan? Ya. Dengan kondisi ini maka beruntunglah orang-orang yang dulu mengikuti jalan lurus dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang kafir begitu menyesal dan berandai-andai untuk menjadi tanah saja sehingga tidak harus bertanggung jawab perbuatannya. Ya, begitulah anak-anakku sekalian untuk isi kandungan surat An-Naba ya. Mudah-mudahan nanti kita senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing ke jalan yang lurus ya, ke jalan yang lurus, senantiasa dirahmati, mendapat taufik sehingga kita dalam menempuh jalan hidup ini, dalam menjalani hidup di dunia ini kita senantiasa mendapatkan keselamatan dan sampai dunia dan akhirat ya. Nah, itu mudah-mudahan ya. Caranya apa? Caranya dengan mengikuti perintahnya ya. Mengikuti perintah, jalankan perintah itu dengan senang hati ya, jangan merasa terpaksa. Belajar tertekan, terpaksa, mengerjakan tugas terpaksa, ya gimana? Ilmu itu bisa menjadi berkah apabila dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, bukan keterpaksaan. Karena apa? Dengan keikhlasan dan kesungguhan itulah menunjukkan bahwa anak-anak membutuhkan ilmu, bukan orang tuamu. Ya, membutuhkan ilmu. Dan kita belajar, anak-anakku sekalian, belajar itu bukan mencari pinter. Ya. Belajar itu adalah menjalankan perintah Allah. Saya ulang lagi, menjalankan perintah Allah. Perintah untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar kita mendapat derajat di sisi manusia maupun di sisi Tuhan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu bukan mencari pinter, bukan mencari juara, tapi bagaimana ilmu kita kelak nanti bermanfaat. Apa sih bermanfaat itu? Bermanfaat itu adalah bisa menyelamatkan dan bisa mengarahkan kehidupan kita ke jalan yang benar sehingga hidup kita bahagia, tanpa was-was, tanpa khawatir. Senantiasa mendapatkan perlindungan dan rahmat dari Allah. Terjauh dari pikiran-pikiran hasad, jauh dari pikiran-pikiran yang bisa menyesatkan. Oke ya, itu namanya, tolong saya ulangi lagi anak-anak. Dalam belajar atau menuntut ilmu, sekali lagi jangan merasa terbebani atau terpaksa. Atau karena perintah orang tua. Ini adalah kebutuhanmu. Memang hari ini anak-anak tidak merasakan, karena menuntut ilmu ibarat kita ini menanam pohon yang nanti buahnya akan kita ambil ketika pohon itu sudah berbuah. Semakin kita menanam pohon yang usianya lama, maka manfaatnya itu akan semakin
banyak, semakin tinggi manfaatnya. Coba aja, harganya semakin mahal. Gitu. Hari ini anak-anak misalkan menanam durian di hati orang tua misalkan atau tetangga, nggak mungkin besok 2-3 hari kemudian langsung berbuah. 5 tahun, 10 tahun lagi baru berbuah. Dan itu pun juga perlu dirawat. Dan itu pun kenikmatan itu, buah itu nanti bukan hanya orang yang menanam, tapi orang di sekitarnya. Dan itu juga memiliki nilai yang tinggi. Nah, itu yang dimaksud. Oleh sebab itu, anak-anak hari ini belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan ikhlas bahwa kita ini memerlukan dan membutuhkan ilmu. Dengan demikian, dengan niat kita adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu menuntut ilmu. Apa itu? Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslimin wal muslimat. Itu aja. Jangan merasa terpaksa, terbebani, kemudian bahkan ada yang menawar lagi. Pak, kalau tugasnya mengartikan, nggak usah nulis Arabnya aja, gimana? Dapat berapa? Itu terkesan terpaksa mengerjakannya. Usahakan kamu harus melawan, kemalasanmu harus dilawan, ya kan? Kemudian tinggalkan hal-hal yang hanya menurut hawa nafsu atau kesenangan, main game. Ya boleh main game, tapi harus dikurangi. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Main game itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhanmu adalah, pada hakikatnya adalah kamu menuntut ilmu. Oke, saya ulang lagi, menuntut ilmu, belajar, kemudian menerapkan atau mempraktekkan ilmu yang kamu dapat dalam hidupmu, dalam rumah tangga, dalam rumahmu, kepada orang tua, kepada saudara, kepada lingkunganmu, dan sebagainya. Itu caranya. Bukan hanya hari-hari main game dan sebagainya. Ya, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pelajaran untuk hari ini bisa bermanfaat ya. Nah, kemudian saya lanjutkan nanti tentang hukum bacaan ya. Kita memasuki tentang hukum bacaan mat. Anak-anak kemarin pada semester 1 kita juga pernah belajar tentang apa ya? Kemarin hukum nun mati ya, sukun ya. Nah, sekarang adalah hukum mat. Hukum bacaan mat atau mat itu mat tobi'i. Apa artinya mat? Artinya panjang. Tobi'i artinya biasa. Jadi panjang tapi biasa. Mat tobi'i disebut juga dengan mat asli. Ya, huruf mat itu ada 3 ya. Yang pertama alif, yang di sini tulisannya pertama alif, betul. Yang kemudian ya dan wawu. Dibaca mat tobi'i, dimatakan mat tobi'i apabila alif itu letaknya sesudah fathah. Jadi ada huruf fathah, kemudian ada alif, nah itu namanya mat tobi'i. Untuk ya, huruf ya adalah setelah di kasroh atau kasroh, baik. Kemudian setelah kasroh itu ada ya, itu juga namanya mat tobi'i. Dan yang terakhir untuk wawu adalah sebelum atau setelah dhammah itu ada wawu, itu namanya mat tobi'i. Bacaannya adalah panjang 2 rakaat. 2 rakaat itu sama dengan 1 alif. Ya, lihat di buku. Ya, di buku itu di halaman berapa ini ya? Halaman 97 ya. Halaman 97 lihat ya. Mat tobi'i ya. Contohnya. Ya, surat An-Nazi'at. Wan nazi'ati. Nah, ini ada huruf alif letaknya sesudah huruf fathah ya, sudah fathah. Di mana itu? Yaitu na. Ini kemudian setelah na ada alif. Terus kemudian setelah ain ada alif. Ini namanya mat tobi'i atau mat asli. Panjangnya 2 rakaat atau 1 alif. Nah, ini kalau alif ya, kalau huruf alif. Nah, ini sebelahnya lagi kita wawu, yaitu sebelum wawu itu ada huruf dhammah lu, qulubun, lu. Ini dhammah, sesudah dhammah ada wawu mati, ini namanya mat tobi'i atau mat asli. Nah, kemudian untuk yang ya misalkan, nah ya ini ki ma anta.
Fima anta ya. Fa itu di kasrah, setelah kasrah ada ya mati, ini namanya huruf ya mati dibaca mat tobi atau mat asli. Bacaannya adalah 2 harokat atau 1 alif. Ingat ya, 1 alif sama dengan 2 harakat. 2 harakat sama dengan 1 alif. Perbandingannya 2 harakat 1 alif. Ingat ini ya. Nah, selanjutnya hukum bacaan mat. Nah, hukum bacaan mat sekarang. Mat wajib mutasil ya, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil adalah mat tobi'i, yaitu hukum mat wajib mutasil adalah mat tobi'i. Hukum dari mat wajib mutasil yaitu hukum tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mat tobi'i itu tadi ya, alif wawu ya ketemu dengan huruf hijaiyah atau hamzah dengan harakat fathah, nah ya, harakat fathah dengan harakat kasroh atau juga dengan harakat dhammah. Nah, ya, apa namanya tadi? Kasroh, fathah, dhammah. Dan inti utama dari mat wajib mutasil ini yaitu huruf mat tobi'i bertemu hamzah, dan ini dalam satu kata atau sambung. Panjang bacaan ada 3 alif atau 6 harokat. Nah, contohnya ini ya. Satu kata ya, faida ya. Jadi satu kata atau bersambung. Faida ja, ini alif, ini fathah ketemu hamzah. Oke. Nah, kemudian di sini ini alif ketemu hamzah, fathah ketemu hamzah. Nah, ini huruf alif bertemu hamzah harokat fathah. Huruf alif bertemu hamzah harokat fathah. Nah, ini. Nah, kalau sini lagi, ini contohnya yang warna merah ini, alif, nah, samain ya, alif bertemu hamzah, di sini alif bertemu hamzah, kemudian sawaun, alif ketemu hamzah, ini kemudian ya bertemu hamzah, oke ya, kemudian ini dhammah, ini kalau ini kasroh ya, kasroh bertemu hamzah, terus dhammah ketemu hamzah. Nah, di sini tadi ya. Ini adalah namanya mat wajib mutasil. Nah, oke, kemudian yang ketiga hukum bacaan mat yang ketiga adalah mas jaiz munfasil. Mas jaiz berarti boleh, jaiz itu berarti boleh, munfasil berarti terpisah atau di luar kata. Mat jaiz munfasil terjadi ketika mat tobi'i yaitu wawu, alif ya ketemu dengan huruf hijaiyah alif tidak dalam satu kata atau terpisah, tidak bersama kata. Cara membacanya adalah 2 atau 4 atau 6 harakat. Contohnya begini. Inna, ini ya, inna angzarna, atau inna angzarna. Nah, ini alif, ini ya, alif ini kemudian bertemu dengan hamzah tapi beda kata ya. Inna sendiri, kata sendiri, angzar, kata sendiri. Yang kedua misalkan ini. Innama, ini ma, ini innama ini kata sendiri. Anta, ini kata sendiri. Namun di terakhir ini ada alif bertemu dengan hamzah. Maka bacaannya bisa pilihan 2, 4, atau 6 harakat. Nah, itu kira-kira anak-anak sekalian ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan mendapatkan suatu manfaat dari apa yang baru saja kita pelajari hari ini, yaitu mendapat manfaat dari Al-Quran, surat An-Naba dan surat An-Naziat ya. Mudah-mudahan mari kita tutup pertemuan pada kali ini. Nanti untuk informasi penilaian dan sebagainya nanti juga pakai grup ya. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan sampai ketemu pada pertemuan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.